Angel. Kita Ibu salah, sore, siang Angel. ya Halo. bagaimana? Angel, kita mulai saja langsung nah. Iya, Nah. iya. Jadi bisa Angel, narasumber nama saya adalah Margarita. Baik Bu, dengan Ya, saya bertugas sebagai partner ya. baik Iya. panjang semula tahun ini perusahaan nama pemilik Dengar dulu sayang. 11 Juli tahun 1984. Ya, terus nama pemilik Insinyur Arman Cahyadi. Insinyur Arman Cahyadi. Terus visinya halo, menjadi hotel pilihan untuk memberi pelayanan dan akomodasi pariwisata kepada seluruh masyarakat. Itu kalau misalnya mungkin melayani dengan ikhlas, ya, dengan cara senyum, sapa, dan pelayanan. Senyum, sapa, dan pelayanan itu adalah visi. baik. Terus slogan kita Losari. Oke, ya. Oke. Losari. Sukses, ya. Salam Losari. Ya, kasih tangan di kepala. Nah, ya. Itu ya. Baik. Perencanaan bagaimana ya Bu? Perencanaan begini sampai bisa strategi, yaitu kita melakukan efisiensi pada tiap-tiap bagian, ya. Dan bukan berarti pengurangan besar-besaran, tidak, efisiensi bagaimana untuk mengecilkan biaya, mengecilkan tenaga kerja, termasuk ya periklanan, promosi kita hemat, ya, tenaga pun juga hemat, ya, supaya operasional bisa berjalan dengan lancar, ya, walaupun sekarang pandemi kita agak susah untuk mendapatkan tamu, tapi itu bukan menjadi halangan, harus mempunyai motivasi untuk memajukan perusahaan. Itulah manajemennya Losari, ya. Nah, nanti kurangnya kembali lagi deh. Nah, terus pengorganisasian, ya, ada struktur ada. Nanti saya kasih lihat Bapak ya struktur, ya, karena kita ada di Jakarta. Tapi kalau untuk Losari itu, ya, ini adalah arwah dari ya, kita sebelum ada manajer ini langsung ada chief accounting, HRD personal, housekeeping supervisor, ada FB terbagi dua, produk dan FB service, ada teknisi, ada orang paling nomor satu kalau masuk di hotel yaitu orang front office, ya, cara dia melayani ini sungguh-sungguh berpengaruh pada income hotel, ya. Nomor 7 manajemen perusahaan efektif dan efisien, ya. Jadi sini ada arahannya. Nah, arahan dari segi digitalnya dengan offline. Nah, kalau digital kan kita lihat sekarang perkembangan teknologi kita, ya, siapa yang tidak mau maju, pasti kita mau. Tapi kadang itu sangat besar, nah, sangat besar. Tapi kalau kita menggunakan offline,
ya tenaganya kita. Tetapi kedua segi ini seharusnya atau sebaiknya itu dipadukan. Benar. Ya, itu dipadukan. Karena kalau masih itu saling menunjang kalau kita tidak offline. Kita ketinggalan dengan digital, sedangkan digital sudah alat modern kita. Jadi ini harus dipadukan. Ya, dipadukan. Terus yang saya yang banyak bicara. Saya coba tanggapi juga, enggak apa-apa. Ini kan wawancara kita punya. Baik, untuk pengarahannya dan kan pasti kalian ya Bu. Kan sensitif seorang pemimpin perusahaan sebagai agar semuanya sekarang kalian itu apa meeting atau kayak gitu? Oh iya, kita juga itu kita lebih mengarah, kita adakan meeting tiap bagian, ya. Kenapa kita adakan meeting supaya nah, kita juga meeting host, apakah sudah ada keseimbang di segi-segi kan, dan yang bagaimana kita harus kejar untuk mencapai satu harapan. Ya. Jadi memang meeting itu dek sangat perlu. Oh iya. Kan pasti pasti ada permasalahan. Bu dalam but bisa dikasih kurang jelas. Oh, ulangi. Iya. Ada perusahaan dari pos ini. Jika ada, mana kan silakan. Ada kurang pembicaraan sama. Kita ada pada poin 7 nih ya. Poin 7 dan 8. Jadi antara digital dan offline itu kita padukan ya untuk menemukan satu sasaran yang kita rencanakan. Ya, memang biaya digital agak mahal daripada offline. Jadi tidak mungkin kita bekerja tanpa mengharapkan sesuatu sebagai profit. Walaupun biaya itu mahal. Karena perbandingannya banyak sekali kita bersaing. Maka itu sudah bahwa kita ini hotel yang tutup, tapi Losari masih jalan. Ya. Lanjut apa lagi? Apa lagi? Angel. Nah, pasti yang diberikan supaya efektif dan efisien. Ini kan sebagai buat kepada tenaga supaya mereka masih apa yang bisa diberikan. Kenapa sudah meloncat jauh sekali? 8. Bagaimana mengendalikan setiap departemen? Bagaimana nomor 8? Kita berada dalam nomor 8 deh. Seperti tadi saya ungkapkan ya, kita adakan meeting koordinasi. Ya, setiap bulan kita adakan. Nah, sebenarnya ini manajemen ekonomi manajemen ini sebenarnya nggak pindah apa-apa nanti Angel lengkapi. Nah,
setiap bulan kita adakan meeting koordinasi. Apa gunanya? Jadi ya, kita mulai di sini mengevaluasi cara karyawan. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak tahu di mana dia bekerja dengan baik. Karena tujuan kita adalah supaya dia kreatif dan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Jadi setelah meeting gitu, antara mereka, antara bagian dan bagian, tetapi itu dihadiri oleh bahkan dihadiri oleh apapun keputusan itu, ya, lihat pada meeting. Nah, apa sudah mendekati sasaran atau jauh dari jadi sasaran, atau kita sudah mencapai sasaran tujuan kita, ya. Jadi kita baik. Oke, kita lanjut. seperti ya, ada yang ya, lanjut. Ya, secara umum Ya. lain yang ada di perusahaan masalah semua. Baik, baik Ibu, sangat menarik ya tentang manajemen perusahaan dari Tante Lestari atau Sari sangat menarik. Lanjut ya, pertanyaan yang ke-9 ya, Ibu. Karena suaranya agak putus-putus sih, jadi mohon maaf kalau misalnya ada miskomunikasi. Jadi antara tenaga kerja dengan pemimpin. dari segi Manajemen. hanya teori jurusan apa dia? Oh, bisnis. Misalnya, jadi misalnya Angel begini, karyawan ini yang kecil-kecil saja disuruh membuat satu menu, set menu ya, jadi dari makanan pembuka, makanan yang makanan pokoknya, terus penutup. Dia putar, ya, dia balik dari pembuka, dia turun ke makanan penutup. Nah, itu kan terjadi otomatis manajemen tidak menerima karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, tekniknya untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus meeting lagi. Kita panggil, misalnya ada headnya, kita panggil yang harus berusaha. Kita tanyakan sejauh mana yang kau ketahui tentang ini. Bagaimana pada saat disampaikan teori. Nah, dia mesti membuka. Dia tidak bisa menyembunyikan, dia membuka. Maksudnya saya dia sportif ya. Apa yang dibuatkan? Setelah dia jelaskan ternyata memang ada miss ya antara awal dengan penutup. Nah, kita jelaskan kembali. Tapi jangan dengan marah-marah atau bilang saya kasih sudah teguran karena sudah begini. Atau saya kasih sourcing, jangan. Karena antara karyawan dan manajemen itu saling membutuhkan. Kalau tidak ada karyawan, bagaimana manajemen bisa melaksanakan? Tidak bisa kan, sebaliknya juga. Ya, benar. Saling membutuhkan. Nah, jadi kita mesti adakan meeting tatap muka dengan headnya, dengan yang bersangkutan. Menyampaikan apa. Kalau dia sudah sampaikan, kita sampaikan apa yang wajar dan sebenarnya untuk dilakukan. Sudah kita tanya kembali, sudah bisa diterima?
Jangan hanya menyampaikan di uang nanti dia tadi sudah mengerti, sudah siap bekerja. Harus ini kita pertegas. Nah, kalau dia sudah mengaku, sudah kita lepas ke lapangan. Nah, dia mulai bekerja. Kalau bagaimana kalau masih salah? Nah, kita panggil lagi. Tapi kalau sudah 3 kali salah, tidak ada maaf baginya. Tahu. Nah, itulah solusinya, Dek. Harus dia tanggap. Jangan dia on terus mengerti kalau di depan pimpinan, di depan manajemen. Nanti karena mungkin dia grogi, nanti kalau sudah Ya Bu, enggak. Jaringannya yang agak lanjut aja Ibu. Jadi ada masa pandemi ini ya memang sangat berpengaruh pada operasional perhotelan ya. Kita melihat bagaimana PPKM yang diterapkan oleh pemerintah, kita juga tidak tahu sejauh mana akan berakhir. Hanya harapan kita dalam doa mudah-mudahan cepat berakhir kan. Nah ini kita sudah mengadakan efisiensi karena tadi saya lihat besar-besar masalah yang ditanyakan tentang efisiensi ya. Nah, efisiensi kita bukan mengurangi tenaga kerja, kita lakukan rolling ya, rolling kalau tenaga kerja dikurangi. Baik. Ya. Nah, kita lanjut pada poin yang ke-10 ya. Iya, benar. Motivasi. Motivasi kepada organisasi perusahaan dan sanggup untuk bekerja. Kedua, diadakan pengawasan atau kontrol. Ya, itu motivasinya. Karena kalau tidak ada kemampuan untuk bekerja, ya, kita tidak boleh batasi kemampuan karyawan. Tetapi kita selalu membuka peluang buat mereka apa yang mereka bekali itu mereka bisa sampaikan ya. Jadi Angel, pengawasan atau kontrol itu kalau dari segi manajemen sangat penting. Pengawasan urusan itu ya, pengawasan berkelanjutan, pengawasan dalam perilaku termasuk pengawasan yang paling penting adalah oh iya, oke. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasan tentang perusahaan ini, sangat menarik ya, apalagi di musim corona begini kita harus dituntut untuk bertahan ya. Untuk bertahan. Nah, saya kembalikan sama Angel. Baik. Kita harus bisa lakukan untuk bertahan dalam masa pandemi ini sesuai dengan arahan saya. Iya. Oke. Baik. Ya udah jelas. Kalau menurut Angel, kira-kira konsepnya Angel itu apa untuk mempertahankan operasional manajemen di saat pandemi? Menurut saya kita harus lebih take deal, maksudnya seperti tetap
mengikuti perkembangan ya, tetap perkembangan dalam teknologi juga bisa membantu. Seharusnya menurut saya ya, seharusnya kalau online harusnya kan operasionalnya lebih ini karena serba online, jadi seharusnya cost-nya lebih rendah ya, bukannya begitu Ibu? Iya. Tapi cost-nya mau merendah, tapi kasihan marketing juga terbatas. Ya, marketing sangat-sangat terbatas. Dia mau masuk sponsor tanpa yang terbaik kalau cepat tutup, tapi tidak jangan. Nah, yang paling susah ini adalah marketing. Jadi permasalahannya di marketing ya Ibu? Jadi sebenarnya yang saya bilang itu digital ya, jadi kita bisa walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi artinya kita bisa memasarkan ya, kita bisa memasak, kita bisa menjual dengan alat digital kita. Nah makanya sekarang itu banyak ya cewek-cewek, om-om, tante-tante kalau jalan itu tidak ketinggalan dengan laptopnya, karena kapan saja dia bisa gunakan, karena seorang marketing itu harus dilengkapi dengan peralatan kerja yang demikian. Ya? Iya benar Ibu. Ingat ya, kontrol pengawasan dalam manajemen tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri kalau tidak ada pengawasan. Ya, kontrolnya itu. Betul Ibu. Oke. Saya rasa sudah cukup mungkin atau cukup ya, sudah selesai ya 10 pertanyaan. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini, sudah diluangkan waktunya untuk menjawab dan bersedia diwawancarai. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mungkin jelas suara saya? Sangat jelas. Oh iya, oke. Soalnya di sini kayak suaranya Ibu agak putus-putus sih, jadi saya tanya. Oke, baik Bu, langsung terima kasih banyak atas waktunya dan tentang seputar komen dari perusahaan Hotel Losari sangat menarik dan juga semoga saya bisa dapat ilmunya dan bisa mempraktekannya di pribadi saya sendiri sebagai mungkin masa depan bisa jadi pengusaha Ibu. Doakan Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Saya akhiri saja ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati Bu. Salam tetap sehat terus Ibu. Dan berhasil menyelesaikan studinya. Tuhan berkati. Dah. Amin. Dadah. Terima kasih Bu. Ada bisa ketik kalau dia mau tambah-tambah Pak. Dia mau susun kah? Bisa, Ji. Nanti mungkin dia juga ada laporan di sosial. Itu bisa.